Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Bang Denny. Baik, Bang Habib Denny. sehat Habib? Sehat, alhamdulillah, masya Habib, Allah. seperti sehat. biasa nih Habib, kita kan akan mengupas kata per kata dari kalam Mutiara Al-Imam Abdul bin Awil Hadad Habib. Nah, Yang sebelumnya kita sudah banyak banget ngebahas tentang kata-kata Habib Abdul bin Awil Hadad. Sekarang kita masuk dalam pembahasan apa nih? Oke, iya Bang Denny. Sekarang kita bakal bahas, ini berarti hikmah ke-6 Bang Denny ya. Betul. Yang akhir kali kita bahas tentang perihal tentang kebiasaan nih, al-adah. Benar. Juga perihal tentang keharmonisan. Nah, sekarang di sini ada dua tema penting. Yang pertama masalah gana'ah. Al-gana'ah, rasa berkecukupan. Yang kedua, di tema yang sama akan dikaitkan dengan perihal manfaat. Manfaat suatu ilmu. Nah, jadi ada hubungannya tuh. Manfaat suatu ilmu dengan gana'ah. Ketika seorang memiliki sifat merasa berkecukupan. Bingung kan gimana hubungin nih? Nah, ini dua perkara agak jauh nih ceritanya nih. Tapi kita lihat yang Hadad gimana menghubungkan antara keduanya. Hayakumullah. Anda baca Habib ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Amin. Malam yadfa'an ul faqra qalilul mal. Lam yasul laul gina kasiro. Kadzalika malam yantafi bi qalilin ilm. Fahu minal intifa'i bi kasirihi abad. Mumtaz. Oke. قال وقال من لم يدفع عنه الفقر قليل المال لم يحصل له الغنى كثيره وكذلك من لم ينتفع بقليل العلم فهو من الانتفاع بكثيره أبعد. Kita artikan dulu Bang ini satu persatu kalimatnya. Beliau berkata man lam yadfa, barang siapa yang tidak bisa yadfa, menolak. Artinya anhu, darinya, al-fagra, kefagiran. Apa yang menolak kefagiran? Galilu, sedikit daripada al-mal, harta. Bila mana sedikit harta tidak menolak kefagiran dari dirinya, maka lam yuhassil lahul ghina kathiru, maka tidak akan menghasilkan baginya al-ghina, kekayaan, kathiru, banyaknya harta itu. Ini sesi pertama. Artinya apa? Kalau seandainya orang dia punya harta duniawi ya, perihal duniawi yang bahasanya di sini. Bila mana seseorang itu mempunyai harta yang sedikit, dan dia merasa dirinya itu masih fakir dengan harta yang dia miliki. Nah, kalau seandainya dia merasakan dirinya, memvonis dirinya, ini orang miskin ini, padahal dia punya harta nih, emang sedikit sih. Ya, tamam. Seandainya dia memvonis dirinya dengan kefakiran atau kemiskinan, sedangkan dia mempunyai harta walaupun sedikit, maka niscaya ketika dia memiliki harta yang banyak, dia tidak akan merasakan kekayaan. Ada juga pernah dengar tuh manusia itu nggak ada akan puasnya sampai dia masuk ke lihat betul, gitu. Naam, betul. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, di hadis Nabi SAW kan. Kalau seandainya manusia itu mempunyai dua gunung emas, maka dia akan minta ketiga. Dan punya tiga terus minta keempat. Sampai kapan? Nggak bakal kenyang-kenyang. Sampai yang akan memenuhi perutnya adalah itu tanah tadi, tanah kuburan. Nah, gitu Bang Denny. Berarti kita harus bersyukur Beb ya dengan yang dikit ya. Iya, makanya apa namanya? Kekayaan yang hakikat itu dibilang bukannya dengan harta yang dimiliki. Sedikit atau banyaknya harta itu belum tentu orang kaya. Punya mobil sekian, punya rumah sekian, belum tentu dia kaya. Dan belum tentu seorang yang nggak punya apa-apaan, ya punya rumah gubuk, karena nggak punya rumah emang, belum tentu dia miskin. Dari mana kita menilai miskin atau kaya? Lihat hatinya. Nah, lihat hatinya. Al-ghina ghinan nafs, ya kan, dalam asar. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Maksudnya gimana nih? Begini Bang Denny. Kalau orang merasa berkecukupan ya, alhamdulillah, makannya enak, ade makan sayur asam, ya, apa ikan teri. Pasangan itu. Orang Betawi itu. Sayur asam, ikan teri, dia nikmatin dan dia nggak ada lintasan di hatinya untuk makan yang lebih dari itu, contohnya. Nggak kepikir. Ini sudah termasuk orang kaya ini. Tapi kalau seandainya orang makan, wah hebat makannya gitu, tapi dia rasa ada yang kurang, ini nggak ada di sini, berarti dia masih miskin ini, masih mencari yang lain. Merasa kekurangan gitu. Juga sama orang punya motor contohnya,
dia nikmatin motornya. Nggak kebayang-bayang untuk beli mobil atau beli yang wah gitu. Wah, ini berarti orang kaya nih. Ada orang punya mobil yang wah, tamam. Tapi dia tetap mau nyari mobil yang lebih wah lagi. Ini miskin berarti. Selagi mempunyai rasa kekurangan, berarti itulah hakikat kemiskinan. Masya Allah. Begitu Berarti Bang Denny. dari dalam sebenarnya Pak, kekayaan dan kemiskinan. Kemiskinan. Divonis dari hati. Nah, di sini Imam Haddad bilang, barang siapa yang tidak mencegah darinya kefakiran, bila mana dia mempunyai sedikit harta, artinya sedikit harta ini tidak mencegah darinya kefakiran. Masih dia menganggap dirinya itu miskin, fakir dengan harta yang dimiliki sedikit ini. Kalau orang kayak gitu berarti lam yuhassil lahul ghina kathiruh, maka tidak akan mendapatkan kekayaan bila mana dia mendapatkan harta yang banyak. Siapakah mereka yang akan kaya ketika mereka mempunyai harta banyak? Adalah mereka yang sudah merasa kaya ketika mereka mempunyai harta yang sedikit. Gitu. Keren nggak tuh? Keren banget. Keren banget. Diajarin kita sama Imam Haddad tuh Pak, untuk mempunyai hati yang besar gitu, walaupun kita maksudnya ya biasa-biasa aja lah bisa dibilang Pak. Bener banget. Hatinya harus ya, makanya kalau kita lihat orang-orang Masya Allah, ajib nikmat, artinya dia laluin sehariannya dengan penuh kesederhanaan. Makan seadanya tapi girang dia, senang, nggak ada pikiran puyeng-puyeng. Sore duduk sama keluarga, ya kan? Malamnya tidur ngorok, wah nikmat, ya enggak? Bahkan di karpet gitu biasa. Ada satu lagi orang Masya Allah dari pagi kerja sono sini, wah ruwet sono sini, bisnis, muter-muter, malamnya tidur nggak bisa tidur, ya enggak? Ini kasihan yang kedua ini, dalam penderitaan. Ya enggak? Yang pertama dalam kenikmatan. Nah, jangan dipandang dengan finansialnya, nggak bisa. Tapi kalau di sini lebih Imam Haddad ini lebih mengarahkan kita harus mempunyai hati yang besar atau lebih kita harus menjadi orang yang bersyukur, Bu? Oh, topan, dua-duanya. Dua-duanya. Karena nggak mungkin terpisah itu, pasti. Dan dari awal memang kita dituntut untuk mensyukuri apa yang ada. Ya enggak? Nah, itu dikunci di sini. Mau tambah, syukurin dulu. La in syakartum la azidannakum. Pasti. Tapi ini kalau kan, bagi orang dia kadang-kadang yang nggak bisa bersyukur gitu, itu gimana tuh? Lah, oke, gampang caranya. Oke, kalau orang masih menganggap dirinya itu wah masih sedikit, mau mensyukuri apa gitu dibilang kan. Apa yang harus syukuri, nggak punya apa-apaan. Ente lihat dulu orang lain yang lebih nggak punya dari ente. Baru ketahuan, berarti anda ini luar biasa banget, besar banget nikmat yang Allah berikan kepada anda. Makanya orang bilang apa? Di perihal dunia maka lihatlah orang yang di bawahmu. Ketika itu engkau akan senantiasa bersyukur. Tapi di perihal akhirat lihatlah orang yang di atasmu. Gitu Bang Denny. Gitu berarti ini patokannya Pak. Untuk kita bisa jadi orang yang bersyukur tuh kalau masalah dunia kita ngeliat yang di bawah. Betul. Akhirat betul lihat banget. yang di atas. Betul. Nah, jangan kebalik. Bahaya kalau kebalik. Siap. Oke, ini kan pertama nih. Perihal hakikat kekayaan. Oke. Maka barang siapa yang tidak menganggap dirinya kaya dengan harta yang ia miliki, maka tidak akan pernah dia mendapat kekayaan walaupun hartanya banyak. Begitu pula perihal ilmu Bang Denny. Nah, di sini dikaitkan sama Imam Haddad masalah ilmu, manfaat ilmu itu. Beliau berkata, kadzalika begitu pula man lam yantafi', barang siapa yang tidak memberikan manfaat bigalilil ilm, dengan ilmunya yang sedikit. Dia punya ilmu tapi sedikit. Dia masih nunggu-nunggu nih, entar deh kalau ilmuannya sudah banyak, aneh baru ngajar. Oh, masih sedikit ini, masih sedikit. Mau ngamalin, entar deh ngamalinnya. Kalau udah banyak baru ngamalin. Kalau begitu, fahuwa minal intifa' bikathirihi ab'ad. Maka orang itu untuk mengambil manfaat dengan ilmu yang banyak itu lebih jauh lagi. Sedikit dia punya nggak digunakan, apalagi banyak nggak bakal digunakan. Itu artinya. Makanya jangan nunggu-nunggu di sini. Itu bahaya gak Beb? Punya ilmu dipendam gitu nggak di... Bahaya banget. Lebih bahaya itu apa bahaya harta tuh? Bahaya itulah. Bahaya yang betul. Ilmu kalau ente pendem bakal ngilang. Kalau ente sebarkan bakal nambah. Harta kebaliknya. Kalau ente pendem ya segitu. Kalau ente kasih orang ngurang. Kalau ilmu kagak. Tenang. Yazidu bil infaq dia bilang. Ilmu itu bertambah dengan kita ngasih orang. Bener ini, bener banget. Ente punya ilmu nih Bang Denny. Ente ajarin orang.
Sebenarnya yang lebih bermanfaat intinya, bukan muridnya. Muridnya dapat ilmu baru. Lah inti juga pas ngajar tuh, itu dapat ilham tuh banyak biasanya. Dari ilmu laduni, berkat ngajar. Makanya ilmu yang ada sama kita ini, aneh nggak bisa apa-apaan. Inti bisa apa? Bisa sholat. Yaudah ajarin sholatnya sama orang lain. Ajarin ke yang lain sholatnya itu. Apa yang inti tahu, inti ajarin. Aneh bukan ulama. Emang siapa yang suruh inti ulama? Jadi emang kita bukan ulama, tapi ilmu yang inti punya, yang pernah inti dengar dari guru-guru, itulah yang kau wajib ajarkan. Jangan nunggu jadi ulama dulu. Kalau nunggu jadi ulama, Bang Denny, tamam, aneh nggak bakal dakwah deh, nggak bakal ngajar kecuali sudah alim, sudah punya title ulama. Oh bahaya itu. Ketika dia ngajar, berarti sekarang bukanlah ada sosok ulama yang mengajar, yang ada adalah syaitan yang mengajar. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dirinya sudah wah, sombong akhirnya kayak syaitan. Mengajarlah dengan keadaan engkau tunduk. Mengajarlah dengan keadaan engkau merasa masih butuh. Mengajarlah dalam keadaan engkau merasa masih kurang. Itu yang bagus. Berarti merasa kekurangan gitu ya? Terus gitu. Dan nggak bakal kita sampai ke derajat yang sempurna dalam ilmu kan. Wah kata, wa qur rabbi zidni ilman. Nah bisa disuruh untuk nambah belajar terus ilmu, nambah lagi. Makanya barang siapa kata Imam Haddad yang tidak memanfaatkan ilmu yang sedikitnya, maka dia tidak mungkin untuk memanfaatkan ilmu yang banyaknya di kemudian hari. Gitu katanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi ini kenapa Imam Haddad ini Bib, kan di awalnya harta, terus yang keduanya ilmu gitu Bib. Nah betul. Nah ini dia. Ini hubungannya tadi. Hubungan antara ganaah, sifat merasa berkecukupan, dengan ilmu tadi. Antara sedikit harta sama sedikit ilmu. Bila mana sedikit harta tidak menjadikannya kaya, maka harta yang banyak pun tidak bisa menjadikannya kaya. Oke. Persis kayak gini perihal ilmu. Bila mana sedikit ilmu tidak menjadikannya bermanfaat, maka banyaknya ilmu pun tidak akan bermanfaat baginya. Artinya apa? Setiap perkara yang banyak itu mulainya dari sedikit semua. Patokannya di sedikit nih. Ente bisa ngapain di sedikitnya? Nah itu kayak gitu jangan di banyaknya. Jangan berkhayal, wah masih sedikit nih, ntar deh kalau sudah banyak dulu. Nah jangan khayal itu udah. Yang sedikit yang nggak bisa dimanfaatin. Apalagi yang banyak, udah kelar. Tapi biasanya kalau masalah ilmu ini Bib, orang kadang-kadang agak suka minder gitu Bib. Ini kayaknya masih belum cukup nih. Gitu kan biasa Bib, apa-apa deh. Tapi jangan deh yang lebih alim aja gitu. Allahu Akbar. Nah, ini penting Bang Denny. Dalam perihal ya, yang memang itu seharusnya orang yang berilmu. Nah, udah kita jelas, kita tahu diri. Oh, jangan ini. Memberikan hukum fatwa. Ini harus ahlinya. Yang memang benar-benar diakui oleh ahlul fatwa gitu. Kita sebagai pelajar jangan main-main untuk ke situ gitu. Jangan main ambil fatwa aja, bukan. Kan ilmu, belajar dulu baru bisa menjadi fatwa. Tapi ilmu-ilmu yang kita tahu yang memang ini harus diajarkan ke yang lain. Walaupun ane bukan mufti, walaupun ane yang bukan ulama wala bukan mufti, tapi ngajarin sholat itu wajib. Ngajarin ngaji, ane bisa ngaji nih. Ayo belajar aribata. Nah ini oke, nggak harus untuk diakuin. Tapi kalau ilmu-ilmu yang penyebarannya itu harus dengan pengakuan yang lain, nah ini harus emang ada batasannya. Dengan ahlinya ya. Dengan ahlinya. Tahu. Sekarang apa yang terjadi? Kebalik. Tahu nggak, Afan? Nggak tahu. Semestinya ilmu-ilmu yang ada batasannya itu nggak boleh kita menyodorkan diri kita kecuali dengan penyaksian yang lain. Itu banyak orang yang di situ. Main berani-beranian. Ilmu yang semestinya disebarkan walaupun tanpa penyaksian dari yang lain, ngajar ngaji, ngajar sholat, ini banyak malas di sini. Padahal ini semestinya medannya di sini. Kalau yang begonang yang itu medan orang khusus. Kalau ini medan orang umum. Banyak orang berusaha untuk menjadi di dalam medan orang khusus, padahal nggak pantas. Semestinya di medan umum ini kita main dulu sebelum menjadi di medan yang khusus. Itu Masya Allah banget pembahasan hari ini Bib. Ya khair Bang Denny, ya khair. Keren banget nih Bib. Baik Bib. Terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan acara Kata Mutiara. Saksikan terus Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mujtaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.